those who read it. We feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep on waiting, waiting on the world to change, waiting on the world to change, waiting on the world to change. Hai pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi di One Fine Day. Saya sekarang lagi melihat Mbak Sofi Navita lagi meracik makan malam kita malam ini ya Mbak ya. Dan ini namanya raw food karena memang ingredientsnya kebanyakan mentah ya. Raw food ya, living ya, jadi Living. mentah. Karena kenapa saya bilang living? Karena ini makanan ini kalau kita biarin kayak gini, kita tunggu aja berapa jam membusuk mati. Nah, dan ini merupakan salah satu kiat yang Mbak Sofi pilih untuk menjaga kesegaran tubuhnya ya. Kesehatan. Oke, kayaknya udah cukup karena Udah cukup kalau ya. nggak kurang lembut nanti minumnya gini. Cakep betul sekali. Oke, ini green smoothie kita. Ini untuk menambah lebih banyak hijau-hijau di dalam tubuh Anda. Dan ini kita nggak perlu pakai manis-manisan gitu seperti Kan, gula atau apa gitu. Nah, nanasnya kan tadi kita cari yang agak manis. Monggo kalau mau dicoba. Oke, baik, saya akan mencoba nih buatan Mbak Sofi Navita. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Sofi ya? Mbak Sofi ini penyiar, penyanyi juga pemirsa dan juga konselor ASI dari tahun 2004 ya. Ya, Coba ya. enak kan? Ternyata enak ya. Seger. Ini sih sebenarnya lebih buat minuman ya, karena Oke. seperti yang saya katakan, minuman hijau itu tidak menggantikan makan sayur. Itu bukan alasan untuk, kan tadi udah minum gitu. Karena ketika kita mengunyah, ada yang namanya enzim ludah kita juga bermain, yang nanti akan memuluskan untuk urusan BAB. pencernaan lah gitu ya, untuk kalau Iya, kita iya, mau bahasa mudahnya gitu. Jadi gini, apapun yang kita makan ketika masuk ke dalam pencernaan itu, tubuh itu mengenalinya sebagai sesuatu yang asing. Iya. Oleh sebab itu dia langsung cepet-cepet bikin enzim, masuk pepes nih, masuk ayam nih, masuk apa gitu. Tapi kalau kita makan yang mentah begini, dia bisa leha-leha nih, karena Agak santai semua gitu ya. makanan mentah ini sudah bonus sama enzimnya. Dia akan memudahkan pencernaan sehingga badan kita juga nggak ini apa namanya nggak kaget. kebanyakan PR. Oke. Kalau badan nggak banyak PR, keuntungannya buat kita apa? Kita kalaupun sampai harus sakit penyembuhannya akan lebih mudah. Oke. Menurut Mbak Sofi ini, gaya hidup sehat itu seperti apa sih? Menurut aku gaya hidup sehat itu adalah gaya hidup yang membiarkan badan kita hidup sebagaimana mestinya. Oke. Oke, contohnya kita punya taring 2, berarti kita sebenarnya tidak pernah tercipta untuk makan protein hewani begitu banyak. Saya memilih olahraganya pilates dan yoga Dengan alasan dengan alasan karena ya menurut saya teknik pernafasannya ya itu penting sekali di Indonesia Raya ini. ini udah boleh dicicipin nih. Boleh? Udah kalau gitu saya langsung coba nih ya Mbak ya. Boleh. Coba ya pemirsa ya. Sedikit. Seger banget ya. Ya pemirsa, tapi ternyata nggak cuma Mbak Sofi saja nih yang hidupnya sehat seperti ini. Karena di dunia juga ada beberapa selebritis yang sudah menerapkan pola hidup sehat. Kita lihat saja langsung, ini dia sebagian dari mereka. Kita pindah yuk Mbak ke ruang tamu saya. Bergaya hidup sehat adalah hal yang mutlak harus dilakukan untuk menjaga penampilan mereka. Berikut adalah beberapa contohnya. Julia Roberts. Dalam urusan nutrisi dan fitness, ibu 3 anak ini sangat fokus. Bersama pelatih pribadinya, Kathy Kettler, ia senang melakukan latihan kardio untuk mengencangkan tubuh bagian bawah. Susan Bakhtiar. 2012 adalah tahun keempat Susan Bakhtiar menjadi Duta Yayasan Jantung Indonesia. Diet sesuai golongan darah dipilihnya. Antara lain, banyak mengkonsumsi sayur, buah, dan makanan dari kedelai. Setiap hari selama 2 jam, Susan nge-gym dan jogging di treadmill, pilates 2 kali seminggu, dan sesekali yoga atau bersepeda ke Jalan Jenderal Sudirman. Jennifer Aniston. Di usia yang ke-43 tahun, tubuh mantan bintang serial Friends ini masih sangat indah. Ia rutin melakukan yoga, berenang 3 kali seminggu, serta treadmill sekitar 20 menit. Untuk asupan makanan, Jen banyak mengkonsumsi salad dengan kacang-kacangan. Penelope Cruz. Untuk mengontrol berat badannya, bintang film Bandidas ini melakukan diet ala Mediterania dengan cara mengkonsumsi bahan makanan alami dan menyingkirkan semua nutrisi buatan.
Selain itu, kebugaran dan keindahan tubuhnya ia jaga dengan melakukan dansa. Wah, ternyata banyak ya cara untuk sehat ya Mbak ya? Iya. Karena sekarang kaum urban juga sudah mulai peduli dengan kesehatannya dan pola hidupnya. Dengan berolahraga, terus tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, terus juga cukup tidur, dan yang terakhir adalah tidak mengkonsumsi narkoba. Jadi kalau dilakukan setiap hari ya akan menjadi pola hidup ya kan ya Mbak ya? Iya, pola hidup itu kan kita yang atur ya. Intinya gini, kita tahu manfaatnya dulu. Apa sih manfaat kita hidup lebih sehat sesuai dengan yang harusnya dirasakan oleh tubuh kita gitu kan. Kalau kita udah tahu manfaatnya, kalau aku nih ya dengan raw food ini manfaatnya yang aku rasakan adalah aku lebih segar, aku lebih jarang kayak orang rungsing gitu ya. Energi selalu ada karena makanan yang masuk, makanan hidup itu masuk ke dalam tubuh yang hidup. Saya hanya berbuat sesuatu untuk keluarga kecil saya, untuk sekitar saya. Ini mungkin hanya peran yang kecil gitu ya, tapi semoga bisa suatu saat menyumbang terhadap kemajuan bangsa ini deh. Nah pemirsa, ini menarik sekali nih, karena sesuai dengan ungkapan dari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat Perang Dunia Kedua. Beliau mengatakan, healthy citizens are the greatest asset any country can have. Dan ini pasti Mbak Sofi setuju sekali ya. Sangat setuju. Nah, lingkungan seperti apa sih yang sehat untuk ditinggali? Jawabannya sesaat lagi setelah Anda memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv, karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Sunset Group. Ya, pemirsa, masih di One Fine Day, masih bersama saya Syara Firisya, Mbak Sofi Navita, dan tentunya kami juga sudah kedatangan Bapak Indra Wijaya Antono. Gimana Pak, sehat ya? Sehat, Syara. Apa kabar nih, Sofi? Baik. Gimana nih Pak, tadi kan saya sama Mbak Sofi lagi ngobrol-ngobrol seru nih tentang Iya. gaya hidup sehat. Kira-kira gimana nih gaya hidup sehatnya Pak Indra nih? Saya ringan-ringan aja, gaya hidup sehat saya tuh ya yang pasti ya kita makan juga yang harus yang betul-betul cukup ya untuk tubuh kita saja gitu loh, ya kan. Jadi dalam arti bagaimana yang ada antioksidannya, kita perbanyak juga buah atau sayur gitu loh. Kedua juga saya karena sibuk saya pasti tuh tidur. Harus cukup. Harus cukup. Ya, jadi kalau pagi-pagi kita bangun tuh kita akan merasakan fresh gitu Iya. loh. Mungkin di dalam tidur itu juga ada perubahan ya. Kalau saya baca buku tuh juga ada perubahan di dalam tubuh kita karena yang sel-sel yang Sel yang mati mati diregenerasi. diregenerasi. Jadi kan kita tuh jadi lebih baik lagi. Jadi bangun pagi ya segar. Berikutnya kita harus menyediakan waktu untuk berolahraga. Sesibuk apapun Oh, kita masih harus olahraga. sempet ya Pak Indra ya berolahraga ya? Saya memang setiap pagi ya pasti 30 menit hampir 1 jam tuh pasti jogging, Oh, jogging. atau renang gitu loh. Itu kita lakukan ya olahraga yang memang ringan lah ya. Nah, ini juga menarik nih, karena kalau menurut Penelope Cruz, ketika Iya. kita melakukan aktivitas olahraga di alam terbuka, itu ada 2 khasiat yang bisa langsung kita dapat, yaitu otot yang kuat dan paru-paru yang sehat. Nah, kalau Mbak Sofi sendiri nih, kira-kira gimana sih cara menerapkan gaya hidupnya tapi yang di lingkungan yang sehat gitu? Ini sedikit berat untuk saya jawab karena kebetulan saya tinggal di daerah hunian yang agak ramai ya. Oke.
saya tahu bahwa kualitas udara yang saya dapatkan di situ tidak sehat. Sehingga memang untuk keluarga saya, kita butuh perjuangan sedikit dibandingkan orang lain yang mungkin diberkati dengan rumah yang dekat dengan taman atau dekat dengan ada hutan-hutan alami gitu ya. Mungkin karena background saya pernah kuliah di Bandung, Pak, dulu. Itu jadi saya datang nggak kayak turis ya. Kalau orang datang ke Bandung kan, FO, pengen kuliner. Kalau saya, karena saya tahu kalau saya naik dikit ada dago pakar gitu. Saya kemana dikit ada mana, saya kesana dikit ada puncrut gitu. Jadi saya sangat mengenali Bandung dan saya tahu di mana mencari tempat yang sangat alami untuk anak-anak saya bisa guling-guling tuh, saya biarin aja di rumput guling-guling gitu. Kembali lagi pada individualnya menurut saya Sofi gitu loh. Seperti kita misalnya kita mentertibkan dari awal dari muda mungkin tempat sampah kita memang sudah pisahkan mana yang sampah organik, basah semuanya. Terus kedua kita mungkin hidup tidak lepas dari air ya. Nah itu air paling utama. Bagaimana harus kita pakai penggunaan air yang efisien, karena itu juga membuat lingkungan kita akan jadi ramah gitu loh. Dan mungkin ketiga ya, kalau mungkin di kota besar gitu loh, kita siasati ya rumah kita ada sudut-sudut yang memang ada greennya gitu loh, tanaman. Tapi tadi memang menarik kalau Sofi bilang, kalau memang kita pergi ke Bandung gitu loh, suasana ambien seperti itu masih terasa gitu loh ya, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya lingkungannya udah sehat, pasti mau nggak mau kitanya juga jadi sehat ya. Nah, seperti kota-kota berikut ini nih, Pak. Alam dan lingkungan yang sehat merupakan salah satu faktor pendukung yang bisa membuat lingkungan tempat tinggal kita nyaman. Selain itu, masih ada stabilitas politik, kondisi perekonomian, fasilitas kesehatan, serta ketersediaan sarana rekreasi dalam kota tersebut. Berikut adalah 5 kota ternyaman di dunia versi One Fine Day. Vancouver, Kanada merupakan salah satu kota paling kosmopolitan di dunia. Walaupun kecil, kota ini dilengkapi layanan infrastruktur yang bagus, tingkat kejahatan yang rendah, tanpa macet, dan lebih berbudaya. Auckland, Selandia Baru, merupakan kota ternyaman untuk ditinggali karena keamanan, infrastruktur dan layanan publik, serta kestabilan kondisi sosial dan politik yang mendukung. Düsseldorf, Jerman, adalah salah satu kota ternyaman di dunia karena lalu lintas lancar dan bebas macet, taman-taman kota hijau terpelihara, dan pejalan kaki serta pesepeda diberikan jalur khusus yang aman. Zurich, Swiss, selain menyandang predikat kota ternyaman kedua di dunia, kota terbesar di Swiss ini juga merupakan salah satu kota termakmur di dunia karena pemberlakuan pajak yang rendah. Di sini ada banyak kebun dan taman bagi warga untuk sekedar berjalan dan bersepeda. Dan olahraga merupakan bagian integral dari budaya Swiss. Wiener, Austria, ini dia kota ternyaman di dunia. Karena orang yang tinggal di ibu kota sekaligus kota terbesar di Austria ini tercakup dalam asuransi pemerintah segera setelah mereka mendapatkan pekerjaan atau masuk universitas. Kehebatan infrastruktur, keamanan jalan, pelayanan kesehatan publik memuaskan, serta tingkat kriminalitas yang rendah membuat kota ini nyaman untuk ditinggali. Aduh, cantik-cantik sekali ya kotanya ya. Romantis ya. Oh, romantis. Cuman sayang ya nggak ada kota di Indonesia gitu. Padahal kan kayak Bandung tadi kan emang udah seperti Mbak Sofi bilang kan, Bandung itu nyaman. Terus apalagi tadi Mbak? Nyaman, gitu udara sejuk masih bisa lebih terasa, terus masih banyak green. Dan memang dari zaman kolonial tuh Bandung ya udah dibilang Paris Van Java kan. Jadi karena banyak sekali hutan-hutan kotanya kalau saya lihat. Jadi pohon-pohonnya juga masih istilahnya pohon-pohon lama. Pohon lama, betul ya, tinggi-tinggi. Terus udaranya mungkin kalau kita lihat kota Bandung sendiri itu dari sudut utara selatan itu juga memang barat itu dikelilingi gunung secara itu di lembah gitu, jadi sejuk gitu loh. Nah ini dia nih yang menarik nih dengan kota Bandung. Walaupun Bandung sekarang sudah menjadi tujuan wisata modern dengan adanya theme park di dalam mall, tapi juga masih banyak kok ya tempat wisata yang back to nature tadi ya, seperti yang Mbak Sofi bilang ya Pak ya. Asal mau niat ngulik pasti nemu. Iya betul sekali. Mbak Sofi terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di sini dan menemani kita ya Pak ya di One Fine Day ya. Ya pemirsa, obrolan saya dengan Pak Indra semakin menarik, tapi Anda jangan kemana-mana, jangan lupa memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Jam tangan eksklusif ini merupakan high quality produk yang dibuat oleh watchmaker yang berpengalaman. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Gaya hidup dinamis di kawasan eksklusif.
Ya pemirsa, masih di One Fine Day, masih bersama saya Syara Firisya dan Pak Indra Wijaya Antono. Nah Pak, kalau tadi Pak Indra bilang Bandung itu cocok untuk menjadi tempat buat tempat tinggal dan juga tempat berwisata, bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak seperti apa gitu Pak? Ya memang tadi saya bilang kan memang Bandung ini menjadi Paris Van Java, ya kan. Jadi memang punya ciri khas yang luar biasa gitu loh. Karena kita melihat Agung Podomoro Land ini juga melihat ada captive yang baik gitu loh ya di Bandung ini, bisa menjadi tempat hunian, terutama warga Jakarta juga yang mungkin pingin tadi saya bilang wisata. Bertepatan dengan itu di daerah Bandung Utara memang kita mengembangkan satu hunian gitu, hunian vertikal. Kenapa kita menggunakan hunian vertikal? Karena kita mau memanfaatkan lahan yang memang betul-betul efisien gitu, di daerah Cimbeluit, ya kan, di Bandung Utara itu namanya Parahyangan Residence. Parahyangan Residence ya. Memang itu kalau kita melihat memang Parahyangan Residence ini juga tadi saya bilang ada hutan kota, taman ini juga ada Taman Juanda. Memang di sana ada Taman Juanda 10 menit ya, Sarah dari Dekat ya Pak ya? Dekat dari lokasi ini dan juga dekat dengan pusat pendidikan. Dan di Parahyangan Residence sendiri ini ada roof garden juga yang kita tempatkan, jadi bisa melihat keindahan kota Bandung sambil melihat green area yang ada di kota Bandung. Ya, tapi ternyata ada juga tanaman yang bisa dimaksimalkan fungsinya untuk di dalam rumah. Tanaman apa saja? Langsung saja kita lihat Ibu Murni dari Tropika Greenery yang berikut ini. Tanaman selain ditempatkan di luar ruangan, tanaman juga sangat kita perlukan di dalam ruangan. Fungsi tanaman di dalam ruangan ialah dia bisa dapat menyerap racun-racun atau polusi yang ada di dalam ruangan. Kalau mungkin kita akan bertanya, apakah benar ada racun di dalam ruangan kita? Mungkin saja, yaitu misalnya dari lem interior, atau lem yang ada di karpet, atau pelapis-pelapis di meja kita. Nah, itu bisa diserap oleh tanaman. Tentu saja tidak semua tanaman. Nah, berdasarkan penelitian NASA, jenis-jenis tanaman tertentu bisa menyerap racun-racun udara yang ada di dalam ruangan. Seperti misalnya yang kita lihat di dalam ruangan ini. Ya, kita lihat mungkin di sebelah sini adalah jenis anthurium, di belakang saya khususnya adalah kita bilang lidah mertua atau nama latinnya sansevieria. Kita lihat di belakang adalah Scindapsus. Ibu-ibu kita dari zaman dahulu itu sudah bijak sekali. Tanaman Scindapsus atau sirih gading ini sudah diletakkan di dalam ruangan. Terbukti bisa menyerap racun-racun misalnya formaldehid, bensin, dan sebagainya. Kemudian kita ada juga tanaman yang kita bilang Rapis excelsa atau palem wargu. Itu juga bisa berfungsi sebagai penyerap racun di dalam ruangan. Kemudian nanti di pojok yang lain kita bisa taruh palem kuning atau Areca lutescens. Nah, tentu saja bagaimana cara meletakkan tanaman di dalam ruangan. Yang pertama adalah jangan sampai mengganggu sirkulasi. Artinya kalau kita lewat jangan sampai daunnya mengganggu kalau kita membawa sesuatu sehingga kita bisa jatuh dan sebagainya. Kemudian pilihlah tanaman atau ketika kita membeli tanaman itu harus sebaiknya tanaman yang sudah diadaptasikan untuk ditaruh di dalam ruangan. Maka tanaman kita perlukan karena tanaman akan menyaring CO2 menjadi O2 yang sangat kita butuhkan. Ternyata ada ya Pak ya, tanaman yang bisa hidup dalam ruangan, ya Pak ya? Jadi memang kalau kita diberi kesempatan menghirup udara yang segar di pagi hari, wah harus kita manfaatkan benar-benar sekali Sarah gitu loh. Udara ini juga sangat kalau bersih gitu ya kan, metabolisme di tubuh kita juga baik gitu Sarah. Jadi oksigen itu juga bisa mengalir dengan baik ke otak dan memang kita jadi segar dan sehat gitu loh. Kita mau aktivitas juga jadi enak gitu ya kalau dengan menghirup udara gitu ya, Pak, optimal. Ya? Sudah pasti stres juga hilang ya Pak kalau kita tinggal di hunian tersebut. Nah, berbicara mengenai stres, saya jadi ingat rekan saya Sabrina nih. Dia bilang dia mau jalan-jalan ke Bandung karena mau melepas stres. Langsung saja ya. Silakan Sabrina. Hai Syara, Pak Indra, dan pemirsa. Saya sekarang sudah di Bandung. Kalau dari Jakarta 2 jam saja sampai apabila kita melewati tol Cipularang. Liburan weekend kali ini saya gunakan untuk melepas stres akibat beban kerja dan kemacetan Jakarta. Untuk itu, agar tubuh kembali bugar, stres itu harus kita buang. Salah satunya adalah dengan liburan. Bandung dikenal sebagai daerah dengan segudang tempat wisata. Mulai dari wisata kuliner, wisata belanja, sampai wisata alam.
Jaraknya yang hanya 2 jam dari Jakarta membuat warga ibu kota dan sekitarnya sering menghabiskan weekend di kota kembang ini. Warga dari kota lain seperti Medan, Bali, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta, serta dari luar negeri seperti Singapura dan Kuala Lumpur juga senang menghabiskan waktu di sini. Terbukti dengan adanya penerbangan langsung dari kota-kota tersebut. Halo pemirsa, sekarang saya berada di Tangkuban Perahu. Udaranya yang sejuk serta pemandangan ke kawahnya yang indah membuat Tangkuban Perahu banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tangkuban Perahu bukanlah satu-satunya objek wisata alam di Bandung. Masih ada Moko, Hutan Juanda, Maribaya, Kawah Putih, serta Situ Patenggang, atau Anda lebih memilih berkuda seperti yang saya lakukan sekarang di The Range. Antusiasme wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata inilah yang membuat hotel-hotel di Bandung selalu fully book saat liburan tiba. Kalau begini, tampaknya wisatawan yang sering berlibur ke Bandung harus segera memiliki second home di sini ya pemirsa. Tentu saja lokasinya harus di pusat kota, agar kita bisa rileks dan melakukan kegiatan yang disuka dengan mudah. Kebutuhan masyarakat akan hunian di kota Bandung inilah yang dipenuhi Agung Podomoro Land saat membangun sebuah hunian vertikal di Jalan Cimbeluit dengan nama Parahyangan Residences. Berada di daerah Bandung Utara yang sejuk membuat lingkungan hunian ini nyaman untuk ditinggali. Olahraga luar ruang seperti jogging dan bersepeda pun bisa dilakukan dengan santai. Aksesnya mudah, hanya 5 menit ke Ciamplas Walk, 5 menit ke Factory Outlet di Dago, 10 menit ke kawasan kafe dan resto di Dago Atas, serta 10 menit ke Taman Juanda. Dan karena letaknya hanya 50 meter dari Unpar, yang berarti dekat juga dari ITB, Unpad, Unikom, dan NHI, membuat hunian ini tidak hanya cocok sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai alat investasi yang menguntungkan. Nah pemirsa, Syara dan Pak Indra, jalan-jalan saya hari ini ditutup dengan menikmati keindahan kota Bandung dari salah satu kafe yang ada di daerah Dago Pakar. Pemandangan seperti inilah yang akan didapat di Parahyangan Residences, karena di sana akan tersedia kafe dan resto hadap tebing. Dari Bandung, saya Sabrina, melanjutkan relaksasi dulu ya. Kembali ke Syara dan Pak Indra di studio. Kalau melihat jalan-jalannya Sabrina tadi, emang Bandung tuh tepat sekali ya buat tempat tinggal maupun buat melepaskan stres gitu ya Pak ya. Kita melihat memang Bandung udah menjadi satu destination ya, karena kenapa? Karena bukan destination lokal tapi dari mancanegara juga sudah mulai ke sana juga. Terus kedua ya memang kalau kita melihat kalau buat yang sekolah di sana gitu loh, ya mungkin dia juga tidak perlu cari tempat untuk ini, tapi dia bisa pilih hunian gitu loh. Nggak usah kos atau gimana. Betul sekali. Gitu ya. Terus kalau ketiga ya kita bisa wisata kuliner, kita bisa wisata alam gitu loh ya kan, juga kita bisa wisata belanja karena memang udah terkenal di sana kan. Factory gitu. outletnya. Betul gitu sekali ya. Dan juga mungkin jadi pusat tujuan pendidikan karena Parahyangan Residen ini sangat dekat dengan universitas yang sudah terkenal di Bandung dan sudah lama seperti Universitas Parahyangan sendiri ya, dan juga ada ITB, ada Unikom, juga ada Universitas Pajajaran, ada juga pariwisata di Bandung juga sekolah begitu baik juga ya. Jadi ini lokasinya memang strategis sekali ya untuk para pelajar kalau memang mau memilih tempat itu sebagai hunian gitu ya Pak ya. Pak Indra, terima kasih sekali ya Pak ya sudah menemani saya pada malam hari ini ya Pak ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Baik. Ya pemirsa, saya jadi ingat ada ungkapan dari Theodore Roosevelt. Beliau ini adalah Presiden Amerika Serikat ke-26 yang mengatakan bahwa this country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a good place for all of us to live in. Jadi yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita nyaman dengan back to nature. Jangan lupa untuk menjawab kuis Twitter kami. Pertanyaannya adalah, apa nama tempat wisata alam di Bandung yang terkenal dengan cerita Sangkuriang? Jangan lupa terus untuk menyimak timeline kami di @onefinday_tv karena Anda bisa mendapatkan informasi terkini seputar gaya hidup. Sampai jumpa di One Fine Day berikutnya. Selamat malam.